Ya nggak? Gitu. Jangan sekarang dibikin enak, dia nggak ini, tapi masyarakat yang di sini saya juga merasa kasihan. Cuma ini masyarakat ini ya tadi gampang terhasut. Padahal mah pemerintah itu memikirkan bagaimana nih perkampungan ya itu yang tadinya banjir tidak banjir. Itu tujuannya. Bukan untuk mengaliri ke sini. Ya enggak? Gitu. Karena ini benar-benar diciptakan itu ya tadi. Normalisasi kali ini adalah untuk supaya tidak menimbulkan dampak, menyelesaikan permasalahan. Itu makanya saya bingung orang. Nah, ya tadi kalau nggak paham. Kalau pengen saya, udah kita kembali lagi ke semula. Ya nggak? Sampai ujung. Dan dari dulu juga di situ betul. Kalau induk itu nyampe di sana di ujung Resinda. Tapi dari dulu itu ada aliran cacingnya. Tanahnya dari mana? Dari kebijakan wakaf masyarakat. Kalau itu dialihkan fungsi lagi, saya yakin pasti banyak penggunaannya. Gitu. Untuk apa? Yang air dari sering terjadinya banjir di Kampung Gebluk bisa ngalir ke situ. Kalau memang air Citarum besar, kan tadi udah cerita saya. Itu tutup rapat. Di situ ada yang disiapkan mesin, rumah pompa, dibuang langsung. Kalau gitu. Dari pihak Pak Deddy Mulyadi sendiri, Pak, perihal masukan Bapak untuk dibuatkan rumah pompa di pinggir Kaliwadas menuju ke Citarum ini, Ya dia kalau Pemprov itu siap mengikuti. Mereka setuju. Tapi kan sekarang dikembalikan lagi kepada kepala desanya. Gitu. Pemprov itu siap membiayai. Karena apa? Demi menyelamatkan masyarakat yang sering banjir. Iya, sekarang udah dilimpahkan kepada kepala desanya. Mau nggak dia? Kan gitu. Gitu. Jadi seorang sekarang ini berbicaranya nggak dikirim air dari sini. Emang mau dikirim air dari sini? Ngaco. Iya nggak? Aliran ke sana dibuka itu dulu juga ada. Itu pengairan itu nggak nyampe ke sana. Yang pertama mengatasi banjir yang terjadi di Kampung Gebluk. Tujuan yang utama itu bukan aliran dari sini. Tapi Pak, kalau dari jalur yang semestinya Pak existing yang ada sebelumnya, kalau yang Bapak lihat apakah aliran tersebut sudah berubah jadi rumah pribadi atau tidak, Pak? Yang sudah Marula Endang juga udah mengatakan bahwa aliran yang induk itu masih aman. Posisinya masih atas nama negara. Cuma yang cacing itu sudah berubah, berjadi sertifikat, malahan jadi rumah. Itu yang keberatannya mereka. Halo, Assalamualaikum. Jadi intinya berarti Pak Deddy Mulyadi posisinya siap menggelontorkan dana rumah pompa, tapi kembali ke kepala desa. Kepala desanya sekarang. Ya tadi kepala desanya malah mau dialihkan ke Cisalak. Iya, mengganggu jalan. Itu makanya saya bingung. Ini berarti masih di otak-atik nih Pak ya. Berarti. Oh iya, gitu. Nah makanya sekarang katanya isu mau demo. Demo jangankan gitu dikirim air dari SS Pasir Panggang. Isunya kan begitu, ya nggak? Bukannya ke situ, air Pasir Panggang itu belum tentu nyampe ke situ. Karena apa ntar? Bak, ya pengatur itu posisinya ada di desa saya. Kalau dia nggak mau butuh air, ya udah nyampe desa saya, ya nggak? Itu. Dan dari sana, dari Kalimalang juga bisa buka tutup. Itu kalau musim hujan itu dikecilin airnya. Itu, ya. Kita berbicara ini bagaimana yang kampung sering banjir itu bagaimana airnya itu bisa kebuang. Dia mengatakan buang ke Karangsinom. Emang luhuran mana? Posisi tanah Karangsinom jeung Kampung Gebluk. Iya nggak? Apalagi ini, gorong-gorong ini di atas.
Makanya aduh. Nah, aliran sini Pak, karena kali Wadas kan sebelah sana dia sudah mukul ke arah sini. Iya. Nggak mungkin di sini terus ketemu ke sana kecuali didorongnya pakai mesin pompa Pak. Iya. Kan biaya lagi. Biaya lagi yang nggak mungkin lah ke sini. Iya. Dari sana ke sini teman-teman. Nggak ada sejarahnya dari dulu zaman dahulu air bocor itu dari hilir ke hulu, nggak ada sejarahnya. Oh, dari nenek moyang nggak ada. Itu. Iya, itu. Nggak ada. Itu aneh, makanya saya belum ini. Ya tadi kalau udah masuk provokator ini kacau. Iya. Kalau saya mah di sana. Jadi gini, saya akan buat pintu ya, ada 3. Yang ke sini ya barangkali utara ya, yang ke utara barangkali entah para petani ini butuh air kita buka ya gitu. Yang ke barat 1, yang ke timur 1, yang langsung ke Citarum untuk pengendali tadi yang namanya air itu kalau hujan ya pasti tidak akan tertampung, aliran itu ya buang ke situ. Kalau Citarum banjir ya saya tutup, buang ke sawah. Iya gitu. Kalau tidak orang nggak memahami, aduh saya bingung gitu ya. Nah, gitu. Keuntungan kalau itu akses air dibuang ke Resinda, satu keuntungan buat masyarakat Gebluk dan ini Sukaluyu, karena sekarang dia akses jalan dari pom bensin itu kecil, untuk motor ini perwis juga nggak bisa, bisa. Oke Pak Gubernur, jalan pakai. Karena itu tanah negara bukan tanah PT. Keuntungannya itu, ya. Sekarang teriak-teriak, tapi di sisi lain nolak. Masuk provokator, bingung saya. Ya nggak? Kalau itu sudah dibuka, itu kan bahu seperti milik besar, ya nggak? Di sisi lain ada tanaman, terus bisa akses jalan masyarakat, motor, mobil. Keuntungan loh, ya nggak? Terus warga situ kalau sampai tembus ke desa Purwadana di sana, itu bisa pakai akses jalan, ya, lintas menuju kantor desa lewat situ, nggak usah muter, ya nggak? Kalau peka nih pemikirannya, pejalan kaki, ya nggak? Gitu, akan menyarankan tadi pagar Pak. Rencananya itu kanan kiri dipagar, mana yang berbatasan dengan tanah milik kanan kiri ini pagar. Hanya oleh digunakan untuk masyarakat, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kurang gimana bijak, gitu. Iya, makanya aduh, kacau. Kita lanjut Pak. Oh iya. Ada menteri ke sana. Guys. Mang, pindah ayo ke itu Mang. Siap. Ya Bang, itu bongkar lah itu tuh. Lewat tingkat bongkar sapotong bisa lihat kan. Nah, sekarang sebenarnya udah jelas ya. Sangat-sangat jelas ya bahwa aliran sungai itu benar ini ya. Makanya saya selalu bingung yang klaim itu dasarnya dari mana gitu ya. Padahal tuh batunya kelihatan. Itu sayap ya, kelihatan. Masya Allah. Bukan di sana doang, di sini juga ternyata ada sayap. Ya, itu gimana gitu ya. Nah ini ya, kalau orang itu saya suka bingung ya, gitu. Padahal mah udah jelas-jelas ada tanda dari dulu juga itu ya. Zaman dahulu itu ya, membangun apapun pasti kokoh ya. Walaupun ini dulu dibangunnya itu 1967 tuh, bangunan zaman Belanda itu tidak korupsi ya, materialnya, semennya ini kan nggak hancur. Ya, gitu ya. Makanya aduh, Masya Allah, mudah-mudahan generasi kedepannya ya jangan sampai rusak lah gitu ya, gitu. Yang paling bahaya itu kalau udah merusak ini aliran sungai, udah ya harus kasihan ke generasi muda kedepannya, anak cucu kita ya gitu. Kabar habis. Siap ini bupati kita nih. Aduh. Bupati jelas nih. Ya, orang ada ngobrol Bang itu. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun izin
Pak Gubernur, saya kedatangan tamu dari saudara kita dari Kabupaten Bekasi ya. Om Japi ini mau minta bantuan sama Pak Gubernur tentang permasalahan tanah ya yang digunakan oleh PLTU ya. Betul. Ya. PLTGU. PLTGU wartawan Bekasi. Iya. Ya, kabupaten apa wali kota? Kabupaten Bekasi. Nah, engkong ini dulu itu tanahnya itu digunakan oleh kepentingan objek vital ya, pada tahun 2009. Nah, itu pembayarannya itu baru 4,5 M. Sedangkan di situ saya baca tadi hampir 18 M lebih ya itu. Maka daripada itu ini sudah bertahun-tahun berjuang belum ada penyelesaian. Minta bantuannya ke Pak Gubernur. Coba silakan Kong, kronologisnya Kong. Ngomong Kong. Ya. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat turun. Bapak Gubernur, mohon maaf, saya nih Pak Japi, mohon minta bantuan dari Pak Gubernur supaya saya bisa diselesaikan yang tanah saya 2 hektar dapat 1.200 seharga 18 miliar dikasih 4 miliar setengah janji sebulan sampai sekarang Pak Gubernur, mohon banget diselesaikan. Itu aja dah saya ngomong. Udah tua. Iya, saya udah tua nih, usia saya udah 80 Pak Gubernur ini. Udah pengen ngerasain nih uang ini. Tolong dibantu nih engkau. Banyak terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum Pak. Ini saya dari warga, mewakili warga Dusun Pangasinan yang selama ini selalu kebanjiran tahunan, dan banjirnya juga nggak nyampe 1 kali 2 kali, nyampe puluhan kali setiap setahun. Sampai yang kemarin itu setahun itu sampai 11 bulan kebanjiran terus. Jadi keluhannya masyarakat seperti ini Pak. Jadi masyarakat ingin ada solusi, bukan solusi doang. Kata Pak Gubernur itu bukan selesai sama solusi katanya. Jadi halus langsung kinerjanya gitu. Nah, keluhan masyarakat masalah himah panggung yang kemarin itu karena minimal kalau dipikir ya nggak begitu efektif lah gitu. Kata Pak Lurah Jujun itu seperti bikin rumah panggung yang ya intinya di luar lokasi ini banjir gitu. Jadi satu-satu gitu. Nah, ini permasalahan anak. Jadi permasalahan masyarakat itu udah begini keluhannya. Jadi intinya ya udah enggak itulah gitu. Udah capek banget lah gitu di kebanjiran setahun itu. Hampir yang nyisa itu cuma 1 bulan atau 3 bulan lamanya. Makanya saya memohon ke Pak Gubernur yang gitu, yang efektif, yang kinerjanya bagus lah kata masyarakat itu. Bahkan pribadi saya itu juga maksudnya angkat jempol lah gitu. Ya mohon saya di itu Pak Gubernur, semoga Pak Gubernur nyampe ke Karangligar yang kayak dulu 1 kali waktu itu sampai sekarang belum ada kesini lagi. Saya nggak tahu karena saya bagaimana menyampaikan untuk nyampe ke Bapak. Kebetulan tadi saya ketemu pagi sama Pak Lurah. Pak Lurah memberi jalan untuk menyampaikan gitu. Nah, makanya saya sekarang ini waktu ini sekarang Pak Jujun juga Pak Lurah masih ada di sini. Saya ini cuma mewakili dari masyarakat. Intinya bahkan dibanjir di sini bukan kata saya doang gitu. Bahkan Pak Kaming juga dari Gimsar itu ada. Emangnya dia selalu standby 11 bulan di sini selama kemarin itu. Ya seperti itu Pak. Bahkan saya juga menyampaikan Pak, ini masalah sampah dari irigasi. Karena pembuangan sampah dari irigasi itu dari warga
itu yang bikin warung-warung pinggir irigasi dari Jati ke sini, Pak. Sampahnya itu numpuk di pengasinan, Pak, jadi kumbuh, Pak. Jadi saya itu udah capek banget membersihkan sampah di waktu saya aktif dari wakil sampai sekarang saya keluar dari wakil. Saya mengajukan seperti itu masalah sampah, bahkan pernah melakukan penyekatan, bahkan sampai dikomplain sama orang Jati karena sampahnya Jati juga gitu dari sampai ke sini. Ya makanya saya mengajukan ke Bapak untuk menyelesaikan tentang sampah dan warung-warung dari pinggir irigasi itu, Pak. Itu aku mohon, Pak, mohon banget saya tolong disurvei ke sini, bahkan karena emang waktu banjir itu sampahnya banyak dan jalan juga kecil dari sini mah, Pak. Kecil banget. Jadi ada pelebaran jalan itu nantinya kan enak kalau nggak ada warung-warung di pinggir jalan atau di pinggir irigasi. Ya seperti itu, Pak. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya, Pak. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Gubernur.